Pemuda pelajar se-Sumatera pada awalnya bersepakat untuk berhimpun dalam Jong Sumatra Nenbon, sebuah perkumpulan yang bertujuan untuk mengembangkan budaya dan melahirkan pemimpin di daerah Sumatera. Nyatanya itu tak mudah untuk dilakukan. Merdeka, salam sebangsa setanah air. Kembali bersama channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa dalam lahirnya Jong Batak Bon. Kesepakatan dan perkumpulan itu akhirnya terpecah. Pemuda pelajar Batak dengan berat hati harus keluar dari keanggotaannya di Jong Sumatra Nenbon. Menurut Hans van Schmidt, ada dua faktor utama penyebab keluarnya pemuda Batak dari Jong Sumatra Nenbon. Di antaranya, perasaan superioritas pelajar terhadap satu dengan yang lainnya. Anggota Jong Sumatra Nenbon yang belajar di sekolah kedokteran merasa lebih pantas dihormati dari anggota Jong Sumatra Nenbon yang berasal dari sekolah keguruan. Selanjutnya, pemuda pelajar Batak merasa terdominasi oleh pemuda pelajar dari Minangkabau. Christina Ginting mengungkapkan, selama bergabung dalam Jong Sumatra Nenbon, saran dan masukan dari pemuda Batak tidak direspon dengan cepat oleh pengurus. Sesungguhnya, pemuda Minangkabau bukanlah ingin mendominasi Jong Sumatra Nenbon. Namun, secara kebetulan jumlah pemuda Minang yang merantau di berbagai kota cenderung lebih banyak dari pemuda Tapanuli, sehingga keanggotaan pemuda Minang terlihat lebih dominan dari pemuda Batak. Di balik itu, Sanusi Pane memiliki alasan lain atas perpecahan yang terjadi. Perpecahan terjadi lebih disebabkan oleh perbedaan budaya. Menurut Pane, sejarah rakyat Batak dan Minangkabau terlalu jauh berbeda, sehingga tidak mungkin Jong Sumatra Nenbon dapat mempersatukannya. Dalam prakteknya, budaya Batak dengan Dalihan Natolu mengedepankan budaya patrilinear. Sedangkan Minangkabau dengan budaya Nini Mama mengedepankan budaya matrilinear, sungguh budaya yang bertolak belakang. Namun, bila saja saat itu mereka lebih arif, perbedaan tentu bukan alasan untuk perpecahan. Malah sebaliknya dapat dijadikan penyempurna kelemahan yang ada. Dikutip dari Jong Batak Bon, pemuda Batak ingin menunjukkan jati diri sendiri, lepas dari bayang-bayang pemuda Minangkabau. Dalam keluhan Aminuddin Pohan yang ditulis pada majalah Jong Batak mengungkapkan, siapakah di antara kita yang tidak merasa sedih bahwa hingga kini pekerjaan kenasionalan para pemuda Sumatera hanya dilakukan oleh satu pihak saja, yaitu oleh saudara-saudara kita dari Minangkabau. Sedang kelompok-kelompok lain malu-malu tinggal di belakang. Apakah orang-orang tidak menyadari bahwa pemberian penerangan dari satu pihak saja mengenai masalah-masalah Sumatera akan memberikan kesan yang menyesatkan? Dan mereka yang menaruh minat tertentu akan mendapat gambaran yang salah mengenai masalah ini, sehingga mereka yang berkepentingan akan menjadi korban. Atas dasar ketidakpuasan tersebut, pada akhirnya dengan dimotori oleh Amir Saripudin dan Sanusi Pane, kemudian berdirilah perkumpulan pemuda pelajar Batak yang dinamakan Jong Batak Bon.
Keputusan Amir Saripudin dan Sanusi Pane didukung pula oleh Todung Gunung Mulia Harahap, Adam Malik Batubara, Saleh Said Harahap, dan Arifin Harahap. Pada tanggal 24 Oktober 1926, Jong Batak Bon mengadakan pertemuan di Bandung, membentuk kepengurusan dan disepakati Depari Siregar sebagai ketua, Amir Hussein sebagai wakil ketua, GL Tobing sebagai sekretaris, Ali Akbar sekretaris 2, Mahyudin Lubis sebagai bendahara, dan Murad Tanjung bersama Abbas sebagai administrasi. Setelah terbentuk dan lahirnya Jong Batak Bon, mereka langsung terlibat dalam kegiatan yang bersifat kedaerahan maupun yang bersifat nasional. Di antaranya dalam Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Melalui koran Batak yang diasuh oleh Jong Batak Bon, setiap kegiatan yang diikuti oleh Jong Batak Bon selalu diberitakan kepada anggota dan seluruh masyarakat Batak menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Batak dan bahasa Belanda. Jong Batak dalam kiprahnya telah menghasilkan banyak tokoh nasional. Di antaranya kita mengenal ada Amir Saripudin, Todung Sultan Gunung Mulia Harahap, Sanusi Pane, Adam Malik Batubara. Demikianlah sejarah lahirnya Jong Batak yang tumbuh atas keinginan menjadi perkumpulan pemuda Tapanuli yang mandiri. Usai Kongres Pemuda yang kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda, kemudian Jong Batak memutuskan untuk meleburkan diri dalam Indonesia Muda sebagai amanah untuk membangun organisasi pemuda Indonesia yang bersatu. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air. Terima kasih.